Apa yang dikatakan mereka padamu? Ya, saya hanya disuruh masuk untuk mengambil lenten itu karena saya adalah orang dalam dari kalian. Makanya saya yang dijadikan kambing hitam oleh Musa. Memang Musa dari dulu ingin menghancurkan Gus Idris, tapi nggak ada orang yang mau diajak kerjasama sama dia. Dan setelah saya datang sama abang saya, dan dia tahu ancaman terbesar juga akan datang karena abang saya menjalankan tapak jejak. Makanya saya yang diajak dan diancam akan membunuh abang saya. Makanya waktu abang saya tapak jejak, saya selalu ingin menemani dia karena aku sudah diancam sebelumnya sama Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayahnya hingga kita sampai detik ini masih bisa bertemu, masih bisa bersua meskipun live streaming, masih diberi nafas. Untuk apa? Untuk selalu zikrullah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu minta ampunan kepada Allah, yang pastinya tobatan nasuha, karena kita sebagai manusia pasti tidak akan luput dari salah dan dosa. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita nanti syafaatnya nanti umur kiamat. Sahabat-sahabat di mana Anda berada, sekarang saya sudah bersama si Tafsir. Sudah lihat live saya, Tafsir bersedia untuk dihipnotis. Sekarang kita tanya dulu si Tafsir ini. Tafsir, Siap Ustaz. kamu tadi siap untuk dihipnotis? Benar-benar siap? Benar, siap. Sebelum dihipnotis, kamu mau mengaku secara sadar apa gimana? Ya, gimana ya ngomongnya Ustaz ya? Mungkin walaupun saya Ini aku pasang sekarang dulu. siap. Mungkin walaupun sekarang saya jujur sama Ustadz, mungkin Ustadz percaya nggak percaya ya sama saya atas apa yang telah saya perbuat sama tim-tim Gio, sama Umi juga. Mungkin Ustadz nggak percaya walaupun saya itu udah jujur Ustadz. Gitu ya. Ya, Apapun resikonya kamu udah siap? siap. Udah makan? Alhamdulillah udah. Nanti rokokan. Kita jalan dulu hipnotis ini, kira-kira apa yang akan kamu katakan dan nanti kita evaluasi. Kamu benar-benar tidak tahu ya? Untuk pengakuan ini kamu benar-benar tidak tahu makanan itu? Aku benar-benar nggak tahu Ustadz kalau makanan itu beracun. Gitu ya? Ya, niat saya hari itu datang ke sini benar-benar tulus mau minta maaf sama Umi. Gitu ya? Betul. Tapi mungkin banyak rintangan lah yang saya harus lalui untuk minta maaf sama Umi. Siap.
Oke sahabat-sahabat, sesuai permintaan sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita hipnotis si Tafsir untuk melihat seperti apa kebenaran yang dia katakan. Tapi sahabat, kadangkala hipnotis itu tergantung dari orangnya, dari yang dihipnotis itu benar-benar dia ikhlas apa enggak mau hipnotis. Kalau tidak ikhlas, biasanya tidak ada sesuatu yang kita harapkan. Tapi kalau dia ikhlas untuk menceritakan yang sebenarnya atau sejujur-jujurnya, bisa jadi. Tapi itu pun belum tentu, karena setiap alam bawah sadar manusia itu berbeda-beda. Itu tergantung IQ-nya, tergantung apa yang akan disampaikan juga. Maka dari itu ya kita harus bijak untuk mengartikan hasil dari hipnotis itu. Karena biasanya kalau yang tidak ikhlas atau tiba-tiba kita hipnotis, itu siapapun mereka tidak akan mengeluarkan apa yang dirasakan. Tapi kalau ikhlas, sebelum kita hipnotis kita tanya dulu benar-benar mau apa enggak, itu baru nanti akan bisa dicarilah seperti apa yang sebenarnya. Pemahaman saya sih seperti itu, tapi setiap pembelajaran atau setiap cara hipnotis itu juga beda-beda. Itu sahabat. Gimana sih, udah siap nih? Benar-benar sudah siap? Siap Ustadz. Ini pakai tangannya pakai perban sahabat. Jadi aku mau pakai tisu. Sakit nggak tangannya itu? Ya masih lumayan sakit sih Ustadz. Sakit ya. Udah. Sekarang pakai apa ini? Pakai tangan nggak? Dia sakit, ya. Yang sebelah kiri Bisa kalau bisa ya? udah bisa. Oke. Sekarang gini. Ya, lemas. Di hitungan ketiga nanti kamu akan tertidur. 1, tarik nafas. 2, 3. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Saya hitung sampai 5. Kamu rasakan tidurmu semakin nyenyak, semakin pulas, semakin nyaman. 1, 2, 3, 4, 5. Semakin lemas, semakin nyenyak, semakin tenang, semakin nyaman. Beribu-ribu nyaman, beribu-ribu tenang yang kamu rasakan. Bayangkan kamu tidur di kamar yang sejuk ber-AC, dingin sekali. Santai, rileksnya. Untuk orang yang saya sentuh, apapun yang aku katakan, jawablah dengan sejujurnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau mengerti, anggukkan kepala kamu. Kenapa kamu menjadi pengkhianat? Sebenarnya saya diminta sama Musa untuk mengambil liontin itu. Saya hanya ingin melindungi abang saya sama tim Geo semua. Emangnya ada ancaman apa? Ya saya diancam abang saya akan dibunuh karena dia beberapa hari menjadi karena dia takut. Oh, jadi Musa mengajak kamu untuk menguasai liontin-liontin yang ada di Geo. Betul.
Kamu tahu selama ini berarti siapa di belakang Musa itu siapa tahu? Tahu. Dan bos besar itu Bu Herlina. Betul. Kenapa kamu tidak mengakui kepada kita kalau kamu terancam? Saya takut soalnya Musa membawa keluarga. Dia mau kirim santet ke keluarga saya sama Bang Radit. Bukannya kita selalu memerangi santet? Apa benar kamu yang meracuni Umi? Tidak. Tapi kenapa saat makan apa yang kamu bawa, Umi keracunan? Aku nggak tahu, tiba-tiba Umi jatuh setelah makan makanan yang saya bawakan. Kamu itu beli atau bikin sendiri? Saya beli. Beli. Kalau beli berarti orang keracunan semua dong. Saya juga nggak tahu kalau makanan itu beracun. Saya hanya beli. Setelah saya beli, saya turun lagi beli rokok. Terus Setelah saya pulang, sudah ada Musa di situ. oh, jadi setelah kamu beli rokok, kamu keluar, ada Musa di situ. Di mobil itu, Betul, dekat mobil. betul. Kamu tahu apa yang dilakukan Musa di situ? Dia cuma berdiri Hmm. nungguin saya dan bertanya saya mau kemana. Saya jawab saya cuma mau keluar. Saya nggak bilang mau ke pondok. Tapi sebelum kamu beli itu, apakah kamu pernah bicara sama Musa kalau mau beli makanan kesukaan Umi? Ya, Oh. Apa kamu sadar kalau Musa mengintai kamu waktu itu? tidak. Jadi kamu benar-benar tidak tahu kalau itu ada racunnya. Betul. Artinya kamu benar-benar mau minta maaf sama Umi. Betul. Hmm. Oh begitu ternyata. Jadi ternyata memang si tafsir ini tidak tahu apa-apa, sahabat. Tapi indikasinya benar katanya sahabat-sahabat itu banyak yang mengindikasikan bahwa yang ngasih racun itu si Musa. Oke. Tafsir. Selama ini kenapa kamu berkhianat pada saudaramu, sama kita juga? Kenapa? Saya tidak pernah berniat mau berkhianat. Lalu apa? Kok kamu bisa ikut komplotannya si Musa? Saya terpaksa melakukan itu. Karena Saya diancam abang saya mau dibunuh. Karena Musa tahu kalau abang saya sedang menjalankan tapak jejak waktu itu. jadi kamu diancam sama Musa, Betul, termasuk sama dukun-dukun itu. betul. Kenapa kamu nggak bicara sama kita? Saya takut Takut apa? ancaman itu akan terjadi. Ya harusnya kan kamu ngomong lah, paling nggak sama siapa, salah satu orang dulu. Apa ancamannya itu? Dia mau membunuh abang saya. Kalau saya nggak ngelakuin apa yang dia minta. Jadi selama ini kamu berjalan itu karena tekanan. Betul. Tapi kenapa kamu sepakat dikasih uang? Uang itu saya terima karena terpaksa. Karena itu semua ancaman itu. Sampai saat ini berarti masih mengancam? Masih. Karena ingin apa? Mendapatkan semua benda-benda yang dimiliki Gus Idris. Astagfirullah. Kamu sampai disumpah pocong. Artinya kamu berani karena kamu benar-benar tidak tahu. Betul. Tapi kenapa saat sumpah pocong itu kamu nggak ngomong? Kan ada Musa. Saya takut dia akan melakukan ancaman itu.
karena dia juga mengancam keluarga saya. Sampai kamu korbankan jiwa dan ragamu, bahkan keperjakaanmu dihabisin sama si spiritual muda itu. Kamu sadar waktu itu? Setelah saya dikenal sama yang namanya Nenek Betoro Kolo, itu semua raga saya itu udah dikendalikan sama dia, termasuk pikiran saya. Jadi kamu nggak ingat sama kita? Tidak. Ingatnya cuman pengkhianatan, amarah gitu. Betul. Astagfirullah. Itu sahabat, ya. Jadi sahabat-sahabat jangan berburuk sangka. Karena proses kehidupan manusia itu kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kadangkala manusia itu tersenyum tapi hatinya juga penuh tekanan. Siapapun mereka. Tapi kamunya harusnya ngomong sama kita. Harus ngomong sama kita tentang apa yang terjadi. Saya takut. Apa yang takutkan? Kan kita banyak orang, kita juga sudah bertahun-tahun kita memerangi ancaman itu. Tapi waktu itu Nenek Betoro Kolo benar-benar mau mengancam membunuh seluruh keluarga saya beserta abang saya. Jadi saya takut ngomong sama kalian. Jadi artinya kamu ini terpaksa untuk ikut serta dengan Musa dan komplotannya semata-mata karena melindungi abangmu. Betul. Beserta keluarga Gus juga akan dihabisi sama Musa. Astagfirullah. Terus sekarang ini apa yang kamu pikirkan? Saya masih memikirkan itu semua tentang ancaman yang diberikan kepada saya. Kira-kira nih, apa yang kamu rasakan untuk saat ini? Yang ada di pikiran kamu? Kamu mau kembali kepada kita untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan, atau kamu tetap ingin mau ikut Musa? Saya mau lepas dari Musa. Saya ingin kembali seperti dulu. Tapi saya takut tentang ancaman itu. Ya kamu jangan takut lah, kan ada kita. Abangmu kan sudah sudah sadar, tidak menhidup lagi. Harusnya kamu yang ngomong apa adanya di depan abangmu, di depan Gus Idris. Jangan takut lah. Kalau untuk kebenaran itu nggak perlu takut. Selain ingin membunuh abangmu, apa yang dikatakan mereka padamu? Ya saya hanya disuruh masuk untuk mengambil lenten itu. Karena saya adalah orang dalam dari kalian. Makanya saya yang dijadikan kambing hitam oleh Musa. Memang Musa dari dulu ingin menghancurkan Gus Idris. Tapi nggak ada orang yang mau diajak kerjasama sama dia. Dan setelah saya datang sama abang saya, dan dia tahu ancaman terbesar juga akan datang karena abang saya menjalankan tapak jejak. Makanya saya yang diajak dan diancam akan membunuh abang saya. Makanya waktu abang saya tapak jejak, saya selalu ingin menemani dia karena aku sudah diancam sebelumnya sama Musa. Terus uang yang dikasih Musa 75 juta itu gimana sekarang? Gimana ceritanya itu? Ya saya terpaksa mengambil uang itu. Tapi saya nggak pakai uang itu untuk saya makan. Selebihnya itu saya sumbangkan ke panti asuhan. Yang lebihnya masih ada sampai sekarang. Di mana itu?
Ada di lemari, tas lemari. Di tas lemari. Ya, Apa ini, Bang? Ya kayaknya itu Ustaz. Benar ya? Tasnya dia ya. Rencananya uang ini buat apa? Sisanya? ya saya hanya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan saja. Gitu. Banyak nih, Bang. Ini Ustaz. Astagfirullah. Ini kalau ini untung bukan kamu kan? Kalau kamu, waduh, udah dibawa pulang. Ini Bang, Itu banyak Ustaz. ini Bang asli kan? Asli itu. Astagfirullah. Berarti kamu sebenarnya tidak mau ya untuk melakukan pengkhianatan ini? Betul. Semuanya hanya terpaksa karena Terpaksa. ancaman. Dan saya juga udah dicuci otak oleh nenek itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Astagfirullah. Apa yang ingin kamu katakan kepada kita, kepada abangmu? Apa? Ya saya hanya ingin minta maaf terhadap apa yang saya lakukan. Tapi itu semua bukan kehendak saya. Kamu jauh-jauh dibawa ke sini dari Makassar, tapi kamu terpedaya oleh Musa. Apa kamu nggak menyesal? Ya saya tidak terpedaya sebenarnya. Cuman saya takut aja ancaman itu akan dilakukan Musa. Karena Musa itu orangnya licik, apalagi dia punya backingan bos sama nenek Batorokolo. Dan nenek itu nggak ada yang bisa kalahkan dari dulu sampai sekarang. Tapi semenjak adanya Mustika Kolbuntut, nenek itu udah takut. Makanya saya agak lega sedikit. Nanti kira-kira kamu mau bicara jujur apa enggak di depannya abangmu atau Gus Idris? Ya dari dulu saya udah bicara jujur. Perkembangan kamu sama si Musa gimana sekarang? Saya sudah tidak berkomunikasi lagi sama Musa. Tapi waktu saya sumpah pocong saya kaget, tiba-tiba kok ada Musa yang bawa saya kabur lagi. Tapi untungnya saya bisa membebaskan diri pas saya diambil oleh Musa. Kamu nggak malu apa pada abangmu, pada Gus Idris, dengan apa yang kamu lakukan selama ini? Ya saya sangat malu. Tapi apa boleh buat, saya hanya terpaksa melakukan itu. Dan saya juga udah dikendalikan sama nenek Batorokolo. Itu kejadian dengan itu, kamu benar-benar tidak tahu apa ada kesepakatan dengan Musa? Waktu Umi disekap itu, saya nggak sadar kalau Umi disekap. Tapi saya lihat videonya, kenapa saya yang siksa Umi. Saya nangis lihat video itu, kenapa saya yang siksa Umi. Padahal saya nggak sadar itu. Mungkin ini semua pengaruh gendam atau hipnotis nenek itu pada saya. Dan kejadian waktu kamu bawa makanan itu, kamu ada sekongkol nggak sama si Musa? Enggak, saya diam-diam mau ke pondok, saya nggak bilang-bilang sama Musa. Tapi tiba-tiba di perjalanan, pas setelah aku beli makanan, tiba-tiba Musa udah ada di tempat itu. Dan nanya sama saya jawab aja saya mau keluar cari minum.
Dan uang ini mau diapain sama kamu? Ya saya mau bagi-bagikan aja sama orang-orang yang membutuhkan. Kamu mau kan? Aduh, gak mau Ustaz. Ini uang kan? Uang asli Uang kan? haram tadi Ustaz. Di mana ada uang haram kan? Kalau haram nggak masuk Bank Indonesia. Gimana Ustaz? Kalau Ustaz mau nggak Ustaz? Ya disedekahkan aja. Enggak, tapi Ustaz pribadi itu mau nggak dengan uang itu? Nggak mau. Yang jujur Ustaz. Nggak mau. Kalau mau kita bagi dua. Astagfirullah. Lumayan nih Ustaz, uangnya banyak Ustaz. Gimana kalau kita bagi dua aja Ustaz? Enak loh. Gak kerja gak apa dapat uang Ustaz. Gimana Ustaz? Itu dengar nggak suaranya? Dengar. Ya dengar, ngapain? Nggak usah ditayangkan videonya ini Ustaz. Biar yang tahu cukup Ustaz aja, biar sahabat-sahabat gak tahu. Tafsir aja gak tahu kan dia aja notis Ustaz. Ya. Gimana? Nggak usah ditayangkan videonya. Ini bukan hak kita kok. Kalau kamu mau ambil semua kok. Nah, Ustaz Judi pasti mau ini. Ayo, Ya. uang sebanyak itu gak mau aku. Mana? Ya jujur kon, aku nggak munafik. Aku juga butuh uang. Iya, saya juga butuh Ustaz. Tapi kalau gini caranya ya janganlah. Banyak orang lihat soalnya. Ya jangan ditayangkan Ustaz. Kalau ditayangkan ya Astagfirullahaladzim. coba Ustaz, saya pinjam uangnya Ustaz. Lihat. Mhm. Ini uang ini. Tuh. Astagfirullah. Lagi. Saya hitung ya Ustaz. Oh ya ini Ustaz. Kok ini masih gini? Nah iya. Wah. Tadi cuma segitu Ustaz ngasihnya. Nanti kalau kamu dihitung sama si tafsir gimana? Gak bakalan tahu itu Ustaz. Kalau apa kita hipnotis gak bakalan tahu dia. Oke, tafsir. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ya saya hanya mau minta bantuannya untuk membantu saya lepas dari Musa sama nenek itu. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena nenek satunya udah ditangkap. Saya hanya minta bantuan sama kalian semua, terutama Gus Idris, abang saya hanya meminta bantuan. Ya memang sih selama ini aku terawang kamu sebenarnya tertekan. Cuman kan tidak tahu yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Makanya kita ingin tahu dengan cara seperti ini. Gitu. Ada rencana apa lagi si Musa sama yang lainnya itu? Ya, dia masih mengincar itu Mustika Ahmar. Dia masih mengincar itu semua. Tapi dia sekarang masih lebih mengincar Kolbuntat untuk membebaskan nenek yang kalian sekap. Oh, jadi rencananya itu. Ya, artinya kita semua sudah tahu bahwa kamu benar-benar tertekan dan terberdaya dan terpaksa untuk mengikuti Musa. Nanti kedepannya kamu bisa nggak kerjasama dengan kita untuk menumbuhkan semuanya itu? Saya siap. Sekarang siap-siap. Nanti kalau udah sadar kamu nggak siap. Ya udah kon, kalau memang kamu mau ambil aja semuanya. Uangnya Ustaz. Ya, Ya gak apa-apa Ustaz. ya tapi janganlah. Loh, gimana? Biar urusan tafsir itu yang bertanggung jawab itu tafsir. Iya, saya gak mau ikut-ikut Ustaz. Apa saya dihujat sama sahabat-sahabat? Kamu kira-kira berani nggak nanti ngomong sama abangmu langsung?
Ya saya berani Ustaz. Tapi kenapa selama ini kamu nggak ngomong? Selama ini saya udah ngomong jujur, tapi apa boleh buat, apa yang telah saya lakukan mungkin mereka udah nggak percaya sama saya lagi. Ya iyalah pastinya. Ya, Semua orang nggak percaya karena kamu begitu brutal. tapi itu bukan diri saya. Iya, aku tahu. Terus siapa? Intinya ini dikendalikan kon sama itu pemuja iblis sama nenek-nenek itu termasuk Musa ini. Gitu kon. Karena mereka bersekongkol. Dan yang mendanai itu si yang mendanai Bu Herlina itu. Betul. Pengusaha minyak dan tambang itu ya. Banyak sekali uangnya dia. Dia itu janda apa udah punya suami? Janda. Astagfirullah. Pantesan dia ingin menguasai lontin-lontin kita. Mungkin ya ingin menaklukkan laki-laki. Kalau uang, sebenarnya kan banyak uang, bisa aja bayar laki-laki kan. Astagfirullah. Apa sebenarnya di hati kecil kamu selama ini saat kamu terpedaya oleh Musa dan komplotannya, kamu jadi pengkhianat? Apa yang kamu rasakan sebenarnya tentang abangmu? Ya saya merasa takut dan menyesal setelah saya lihat-lihat semua video saya. Saya sangat menyesal semuanya. Walaupun itu bukan kehendak saya sangat menyesal. Dan hari itu saya datang ke sini benar-benar tulus meminta maaf sama Umi. Tapi ternyata ujiannya itu berat. Ternyata makanan itu ada racunnya lagi. Ya memang itu sudah tersirat. Siapapun yang ingin berbuat baik pasti ada ujiannya. Tapi Allah itu dalam firman-Nya tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Gitu. Jadi nanti kamu setelah sadar, kamu harus bicara dengan abangmu, dengan Gus Idris, agar kamu bisa kembali berkumpul seperti dulu dengan kita dan tidak terberdaya, tidak diintimidasi lagi dengan Musa, bahkan komplotannya. Begitu. Apalagi kan? Ya itu intinya itu udah Ustaz. Udah ya tadi, yang penting kita tahu isi hatinya kon, ya. Tuh. Gak usah banyak-banyak. Ya udah, untuk orang yang saya sentuh, hitungan ketiga setelah ada tepuk tangan, kamu akan sadar seperti sedia kala. Oh, ini uang siapa sih? Loh, itu kan uang saya Ustaz. Dari mana kamu dapat ini? Ya uang tabungan saya Ustaz. Yakin? Yakin. Ini uang tabungan saya. Bukan uang dari Musa. Aku nggak pernah nerima uang dari Musa. Kenapa kamu nggak jujur, Sir? Harusnya ngomong jujur lah sama kita. Saya udah jujur Ustaz. Ini uang pribadi saya. Saya udah kumpulin lama juga. Tapi kok Ustadz bisa dapat ini? Padahal saya sembunyi nih. Iya, kan aku udah lihat ternyata ada tas di situ. Aku lihat tasnya siapa, ternyata tas kamu. Setelah dibuka ternyata banyak uangnya. Tapi bukan dari Musa ini ya? Bukan Ustadz. Itu bersih uang hak pribadi saya. Uang halal, haram, Halal. halal ya. Halal. Masa haram Ustadz? Astagfirullah. Nggak ada uang haram ya?
Iya, halal Ustaz. Mana? Terus kamu waktu kamu bawa makanan itu, makanan favoritnya Umi, saat habis beli itu kamu bertemu siapa di Aku jalan? nggak nemuin siapa-siapa, aku langsung ke sini. Habis beli langsung ke sini, Ya. tidak bertemu Musa kek atau siapa kek, Oh, tidak. langsung ya? Ya. Tapi kenapa kok di makan itu ada racunnya? Kalau soal itu saya nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Betul. Kamu selama ini ikut Musa itu tertekan nggak? Enggak Ustaz. Dengan sadar? Ya. Benar. Apa bukannya kamu tidak ini sebenarnya tidak mau jadi pengkhianat? Ada ancaman dari Musa. Ya gimana ngomongnya Ustaz ya. Walaupun mungkin saya mau ngomong sekarang tapi Ustaz pasti nggak percaya. Ya ngomong aja kalau mau ngomong yang jujur. Kenapa kamu ikut Musa? Kenapa? Apa kadang-kadang uang? Apa kadang-kadang uang ini kan? Banyak ini uang ini. Betul Ustaz. Tapi saya takut Takut apa? karena saya diancam sama Musa, sama nenek juga. Ya kalau kamu nggak cerita nantinya dengan abangmu, dengan Gus Idris, ya kamu akan selalu seperti itu, akan takut ancaman terus. Ya bagaimana Ustaz ya, saya udah berusaha jujur sama mereka, tapi mereka nggak percaya sama saya. Dan saya pasrah aja. Ya kalau mereka nggak percaya wajar. Karena saya juga sudah lihat videonya, apa yang saya perbuat sama mereka itu memang sangat-sangat apa ya, udah di luar batas lah. Saya begitu kejam sama mereka, apalagi sama Umi. Ternyata yang siksa adalah saya. Terus waktu itu yang mencoba meracuni Gus Sadam sama Habibie, berarti disuruh Musa juga kamu? Iya. Astagfirullah, Musa memang kurang ajar. Jadi pengkhianat, Sir. Emangnya selama ini kamu nggak dapat uang apa dari abangmu? Ya dapat Ustadz, tapi semenjak abang saya bertapa kan nggak ada penghasilan Ustadz. Bukannya kamu tertekan, terus kamu kerjasama? Siapa yang bilang tertekan Ustadz? Saya nggak pernah tertekan sama siapapun. Berarti kamu sadar ya? Iya. Sebenarnya kamu nggak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi sama abangmu, sama Gus Idris. Ya bagaimana Ustadz ya? Saya takut. Takut. Memang benar-benar kamu tidak punya arah ya. Tidak punya arah untuk memperbaiki diri, untuk mengingat seperti apa yang terjadi. Ya udahlah, aku saranin kamu nanti nggak tahu kapan ngomong aja sama abangmu empat mata agar tidak jadi fitnah. Dari awal aku sudah merasa kalau kamu tuh ada tekanan, ada ketakutan. Jadi kamu terpaksa jadi pengkhianat dan diperdaya oleh mereka. Mungkin itu aja intinya. Saya juga pusing. Ini sahabat, artinya sudah dihipnotis ya. Apa yang sebenarnya terjadi sudah dikatakan dari bawah alam sadar si tafsir. Jadi Anda harus bijak untuk menyikapinya. Semua tergantung pola pikir sahabat-sahabat seperti apa ya.
minta sarannya agar seperti apa si tafsir ini, agar melakukan apa untuk yang terbaik ya. Karena kita sebagai manusia tidak harus menjustifikasi bahwa orang itu jelek. Kita pun bisa jadi jelek, bisa jadi baik. Gitu ya. Ujian itu pasti kepada setiap seorang hamba. Untuk apa? Untuk menyadarkan diri kita dan harus memilih jalan kebaikan atau jalan keburukan yang akan kita lalui. Mungkin itu aja sahabat ya, apa yang mungkin sedikit pemahaman apa yang sudah disampaikan tafsir dalam saat kita tanya dari alam bawah sadarnya. Silakan sahabat-sahabat yang menilai ya. Untuk saat ini nanti saya akan ngomong empat mata sama tafsir, kira-kira kedepannya seperti apa, dan kita bantu untuk mencari solusinya. Doakan sahabat agar semuanya baik-baik saja dan permasalahan yang selama ini terjadi clear, selesai. Jadi itu aja sahabat ya. Ini uang ini kita kembalikan aja ke tafsir nanti, biar tafsir yang menentukan, kita nggak berhak ya. Mungkin itu aja sahabat, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.